Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Hari ini saya akan mencoba naik kereta yang baru aja ganti rangkaian. Perdana kemarin tanggal berapa ya? 13 ya kalau nggak salah, 13 Januari. Sekarang ini udah berada di depan stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi keretanya berangkatnya dari Cirebon, kereta api Ranggajati menuju ke Jember tujuannya. Saya naiknya cuma dari Jogja, tapi kita bakal sampai ke Jember. Sebenarnya kemarin pengen ikut waktu perdana ya, diajakin sama teman-teman, tapi saya nggak bisa. Kita baru bisa ngetrip nyobain kereta baru, kereta api Ranggajati hari ini menuju ke Jember dari Jogja. Pintunya macet. Bener-bener hujan badai ya, deres banget teman-teman, dan petir-petir gitu. Baru aja ada kereta yang tiba-tiba bukan lewat sini masuk Jogja ini teman-teman. Ini ada kereta api Argo Anjas Moro ya. Eksekutif 9-nya dibalik. Ini paling depan sekarang. Keretanya memutar lewat Jogja karena imbas banjir di Pekalongan, Selawi kalau nggak salah ya. Ini baru masuk Jogja jam setengah 11 siang. Harusnya udah sampai Surabaya itu jam 8 atau setengah 9 gitu kalau nggak salah. Tapi baru sampai Jogja ini. Di sini masih ganti masinis ya, berhenti. Cuma sebentar dan nggak dibuka juga pintu-pintunya. Ini tadi ganti masinis, bentar berangkat lagi. Penumpangnya kosong banget, sepi banget ini. 98 eksekutif, terus kursinya tuh masih madep belakang ya. Tuh, madep ke sana semua. Jadi keretanya ini udah masuk ke arah Tegal kalau nggak salah. Tegal Pekalongan. Nah karena terus ada banjir, keretanya balik lagi ke arah Tegal terus belok ke Purwokerto. Makanya kebalik nih rangkaian keretanya teman-teman. Tuh kursinya madep mundur semua karena nggak diputer. Kalau nggak ada namanya nggak tahu kan ini kereta apa. Nih Argo Anjas Moro. Pintu timur stasiun Yogyakarta tuh selalu ramai ya. Dan sebelum masuk stasiun wajib dulu nih foto-foto buat kenang-kenangan. Karena ikonik banget bangunan stasiun Yogyakarta yang pintu timur ini. Jadi kalau di Jogja ini pintunya ada dua, ada pintu selatan dan pintu timur. Nah untuk stasiun Tugu Yogyakarta ini pintu timur cuman dikhususkan untuk kereta jarak jauh dan kereta bandara ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman mau naik kereta Pramex atau mungkin kereta KRL itu bisa lewat pintu selatan karena di sini nggak bisa masuk lewat sini. Kalau lewat pintu selatan bisa semua tipe kereta, kereta bandara, kereta KRL, Pramex, kereta jarak jauh. Tapi kalau naik kereta jarak jauh atau kereta bandara teman-teman bisa lewat pintu timur ini teman-teman. Kita lewat tengah dulu ya. Mau nyetak tiket sih, belum nyetak tiket. Di sini bisa masuk lewat Face ID atau Face Recognition Gate, cuman kalian harus terdaftar dulu ya di sistemnya. Kalau belum daftar bisa nyetak tiket manual di sana, tapi nanti boardingnya lewat sebelah sana. Nanti kita boarding lewat sana aja ya biar nggak lewat Face ID.
Nah, kalian tinggal pilih mesinnya, mau nyetak lewat yang mesin mana karena lumayan banyak. Mau pakai sana atau pakai yang ini bisa juga. Nanti tinggal masukin aja kode booking di sini nih, ada formnya ya. Sebenarnya bisa scan barcode juga di sini, cuman kadang nggak bisa. Jadi kalian tinggal masukin kode bookingnya, diketik di sini, terus nanti kalau udah klik cari dan nanti tinggal cetak tiket. Nanti bakal keluar tiketnya di sini kayak gini nih. Nah, sebenarnya mesin ini juga nggak cuma buat nyari atau nyetak tiket fisik aja ya, tapi bisa juga pesan kereta antar kota misalkan mau kemana gitu, dari Yogyakarta misalkan tujuan ke Bandung. Di sini bisa milih ternyata teman-teman mau tanggal Februari tanggal 11 misalkan ke Bandung, ini juga bisa ya ternyata. Oh, bisa pesan lewat mesin loket box ini di stasiun. Kalau mau nggak pakai aplikasi atau website atau ke agen, itu bisa langsung ke stasiun. Kalau mau pesan bisa juga pakai mesin ini. Jadi kalau mau mudah, nggak perlu nyetak tiket, nggak perlu ngeluarin KTP, buru-buru itu mau lewat Face ID itu bisa, tinggal lari aja kayaknya. Nah, sekarang saya mau nunjukin kalau di stasiun Yogyakarta Pintu Timur ini juga bisa masih boardingnya pakai cara manual yang lama ya, pakai tiket dan KTP. Kita langsung aja masuk, tapi lewatnya sini teman-teman. Lewat sebelah kiri ya. Nah, di sini ada petugasnya. Jadi nyiapin tiket dan KTP. Bisa Mas. Oh iya. Makasih. Boardingnya lewat sebelah kiri bangunan ya. Ramai banget stasiun Tugu, nggak pernah sepi. Ini ada Malioboro Express baru mau masuk. Rame coy Malioboro Express. Penumpangnya Malioboro Express rame banget coy. Ini penumpang kemana ya? Ke Malang semua kah atau banyak yang Tarsus juga? Di sana ada Bangunkarta juga tuh baru masuk. Jam-jam ramenya stasiun Yogyakarta. Penumpangnya ramai banget teman-teman, kereta api Malioboro Express, dan kebanyakan turis-turis mancanegara ya, terutama di kereta kelas eksekutif. Nah, kayaknya ada ekonomi, ada eksekutif. Kami persilahkan untuk segera masuk ke dalam. Ramai banget penumpangnya. Ada yang ketinggalan guys, keretanya udah jalan baru lari, mbak-mbak sama mas-mas. Itu nggak dikunci ya pintunya, biasanya pintu-pintu manual kayak gini dikunci semua. Datangnya jangan mepet-mepet sama jadwal keberangkatan kereta kalian ya. Ketinggalan cuma 1 detik bahaya, nggak boleh masuk. Keretanya jalan takutnya nanti ke bawah rangkaian kan, terus jatuh ke sela-sela peron kan bahaya. Ramai banget loh, ekonominya buset. Full. Namanya Malioboro Express tapi berangkatnya dari Purwokerto. Gokil. Penuh. Ini ada lagi satu kereta yang memutar yang harusnya nggak lewat sini. Masuk sini teman-teman, kereta api Kamandaka dari Semarang tujuan ke Cilacap. Harusnya lewat Pekalongan, Tegal, Purwokerto, tapi ini lewat selatan, lewat Solo, lewat Jogja. Lokomotifnya pakai vintage coy, 201 berapa tadi ya? Saya nggak tahu, ternyata udah masuk sini, karena emang jadwalnya bukan lewat sini ya. Tiba-tiba ada kereta masuk jalur 5. Lokomotifnya pakai vintage. Penumpangnya juga nggak terlalu ramai ya, karena penumpang dari Semarang harusnya ngambil penumpang di Pekalongan, di Tegal. Tapi karena muter jadi sepi, penumpangnya cuma langsung dari Semarang aja yang tujuan ke Cilacap. Berarti ini nggak ke Purwokerto nanti ya kayaknya ya, langsung bablas ke Cilacap ya. Tadi cuma berhenti sebentar buat nunggu aman terus berangkat lagi. Ternyata nggak ganti masinis, karena kayaknya udah ganti masinis di Solo ya.
BTW sekarang di stasiun Tugu Yogyakarta ini ada free wifi ya. Gokil, sejak kapan nih ada fasilitas kayak gini? Kayaknya saya baru nemu di stasiun Tugu Yogyakarta aja nih. Tuh tinggal nyari SSID, nama wifi-nya wifi gratis, dan klik sambungkan. Nanti tinggal ngikutin aja petunjuknya gimana cara buat pakainya ya. Kayaknya nggak pakai password sih, mungkin cuma disuruh ngisi atau klik button gitu, klik tombol apa gitu. Lumayan kalau misalkan mau nunggu kereta sambil meeting atau kerja itu bisa banget ternyata. Sekarang disediakan wifi gratis di stasiun Tugu Yogyakarta. Mantep. Kalau mau pakai laptop, ada colokannya, ada mejanya di sana, juga ada co-working space yang bisa dipakai. Atau mau nunggunya di kursi-kursi sofa yang sebelah sini nih. Warna coklat-coklat nih, nyaman banget. Rame coy, stasiun Tugu Yogyakarta. Jam-jam ramenya kereta ke arah barat Jakarta dan ke arah timur ke Surabaya. Jadi sekarang baru berkesempatan buat nyobain kereta baru, kereta api Ranggajati. Bukan kereta baru ya, rangkaiannya yang baru ya. Sebelumnya Ranggajati ini sebenarnya udah pakai kereta new generation, tapi yang versi modifikasi. Nah sekarang di-upgrade lagi pakai new generation yang stainless steel, buatan baru dari PT Inka. Ada kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Jadi lebih nyaman ya harusnya untuk naik kereta api Ranggajati ini. Sebelumnya pakai yang new gen modif, sekarang pakai yang new generation stainless steel. Ada orang bilang tarifnya mahal, tapi penuh loh teman-teman penumpangnya. Selalu tiketnya ludes ya, apalagi long weekend, peak season seperti ini. Jadi mahal itu relatif sepertinya. Dan ini ramai banget, jam-jamnya ramai stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi dari tadi tuh PPK-nya sampai mohon maaf, sampai bener-bener teriak-teriak. PKD-nya juga bekerja sangat keras sekali untuk agar orang-orang nggak nyebrang sembarangan, nggak salah naik kereta, diinformasikan dengan sangat teliti dan lain-lain. Good job sih, karena emang lagi padat dan kereta yang memutar juga lumayan banyak ya. Penumpangnya Sancaka pun juga, ramai banget teman-teman. Sancaka siang dari Jogja menuju Surabaya ini tadi baru nyampe 15 menit atau 10 menit yang lalu. Setelah dibersihkan langsung lokomotifnya dicopot, dipasang di depan sana. Ini balik ke Surabaya. Jadi sehari jalan 4 kali untuk Sancaka ini. Tektok bolak-balik. Tadi Sancaka pagi dari Surabaya nyampe sini 11.15 ya kalau nggak salah. Nanti berangkat lagi 11.30. Eksekutif rame, yang ekonomi tambah rame itu di belakang. PPKA-nya sama PKD-nya sangat-sangat gercep ya. Ada kereta masuk dari sana, kereta api Jayabaya teman-teman yang memutar. Di sebelah sana tuh melintas langsung kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Transit-nya sama kayak ini nih. Ini BTW kursinya pada madep mundur semua ya, padahal new gen loh. Tuh, orang-orangnya kursinya pada madep mundur semua, nggak dibalik coy kursinya. Penuh banget. Kapan lagi Jayabaya lewat Jogja? Ini kalau orang nggak tahu dikira Ranggajati juga mungkin ya. Karena belakang ini Ranggajati, rangkaiannya juga sama. Karena bukan kereta yang melayani naik turun penumpang di sini, takutnya ada yang ke bawah kan, salah naik kereta. Karena tujuannya beda. Ini kursinya nggak dibalik ternyata. Pada madep mundur ya ekonominya teman-teman. Jadi dari semalam mundur semua nih orang-orangnya madepnya. Karena keretanya muter. Sangat crowded karena ada kereta memutar. Berarti cuman sebentar ganti masinis sama naikin logistik buat sepertinya kompensasi atau apa ya. Ada CFC dan lain-lain itu. Buat apa? Servis kompensasi keterlambatan kereta api Jayabaya. Naik new gen tapi jalan mundur. Yang eksekutif juga mundur nggak ya kursinya? Gelap banget kacanya jadi nggak kelihatan. Oh iya, madep mundur semua yang eksekutif juga. Mode malam.
Jadi kursinya kayaknya emang nggak dibalik karena semalam itu keretanya udah nyampe mungkin Pekalongan atau Tegal karena orangnya udah pada tidur kan. Karena banjir akhirnya balik lagi ke arah barat terus belok ke selatan. Jadi ya madem mundur gitu kursinya. Bulenya malah bordes. Masuk jalur 3 kereta api Ranggajati. Penumpangnya juga lumayan ramai ya teman-teman. Tadi saya dengar ada rombongan ini ke Solo beri tarif khusus. Karena kalau naik KRL berdesakan. Saya duduk di ekonomi 5. Mana ekonomi 5? Ini ya kayaknya. Di nomor besar. Oh, alhamdulillah agak belakang. Spek rata kanan, kereta ekonomi dan eksekutif jalur Jogja. Ramai banget coy. Yang turun juga banyak. Saya duduk di ekonomi 5 untuk perjalanan kali ini menuju Jember naik kereta api Ranggajati yang sekarang udah pakai spek rata kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Penumpangnya rame ternyata. Saya duduk di nomor 11A, sisi sebelah kiri. Bau-bau pabrik. Saya di sini nih. Ngasal aja ternyata dapat jendela yang full ya. Jam 11 lebih 46 menit kita berangkat dari stasiun Tugu Yogyakarta. Rame coy. Tadi saya dengar Bapak PPK-nya bilang belakangnya Harina. Nanti disusul Harina nggak nih ya? Wah, AC-nya dingin banget. Kereta Newgen tuh AC-nya dingin banget. Rame, penuh penumpangnya. Jadi kayaknya banyak juga yang beli tarif khusus sepertinya sampai Solo. Mungkin nanti kita coba cek kalau pas berhenti di Solo ya. Saya duduk di ekonomi 5, ini di nomor 11A yang dekat jendela. Dan ternyata nomor 11 ini dapat kursi yang full jendela ya. Padahal saya nggak salah aja sih belinya. Jadi emang ada kursi yang nggak full jendela dan ada yang dapat full jendela, alias jendelanya sharing. Kalau dari Jogja ke Surabaya, kalian pengen naik kereta ekonomi tapi duduknya selalu hadap maju searah kereta, kereta api Ranggajati ini bisa jadi pilihan terbaik dibandingkan naik kereta api Sancaka yang masih pakai kereta ekonomi premium. Tarifnya bahkan bisa dibilang lebih murah dari kereta api Sancaka. Tapi kalau naik kereta api Ranggajati ini, kalian bakal dapat kereta yang new generation stainless steel, spek paling tinggi kereta ekonomi di Indonesia saat ini. Kursinya udah searah laju kereta semua, sandaran kursinya juga bisa direbahin, pintu-pintu keretanya udah pakai tombol otomatis, bisa buka tutup sendiri, interiornya lebih modern, jadi rasanya kalau lagi naik kereta jenis ini tuh kayak naik kereta eksekutif, nggak ada kesan ekonomi-ekonominya. Dan kereta api Ranggajati ini sekarang jadi satu-satunya kereta new generation stainless steel yang menuju ke timur Pulau Jawa sampai ke Jember. Transit baru ya teman-teman, bau-bau pabrik gitu ya, jalan belum ada sebulan ini kursinya masih enak banget loh, tapi kayak wah, ngerebainya nggak serebah waktu saya nyobain naik Lodaya tambahan yang di ekonomi 3 waktu itu ya, itu rebah banget sih. Tapi ini tipikal kursinya kayak serasa lebih empuk daripada kereta Newgen yang lain ya. Dan first impression saya, karena ini transit baru, jalur sini tuh terkesan berisik, kemlodak gitu ya. Ini kedengeran gak sih suaranya? Senyap, kedap suara banget, terus goncangannya juga minim. Udah kayak serasa naik kereta cepat sih, tapi emang masih kayak kerasa jedek. Tapi nggak sekenceng kayak naik kereta-kereta lain yang ngebut. Ya karena Ranggajati ini meskipun dapat transit baru kayak gini tuh kayaknya masih kecepatannya nggak bisa tembus dari 100 km per jam ya.
Ini aja masih 90, 95. Makanya anteng banget kereta kayak gini kalau dibawa lari cuman 100 ke bawah. Ini saya langsung pakai jaket meskipun siang hari di luar panas. AC-nya dingin banget coy. Apalagi kita duduk di gang. Di gang sini tuh dia lebih kerasa AC-nya. Jadi kayak nyembur dari atas gitu loh, dari blowernya. AC-nya AC sentral ya. Jadi meskipun kereta kelas ekonomi di Indonesia pun, kereta yang ekonomi lokal gitu pun juga tetap ada AC-nya, dan kereta-kereta baru kayak gini tetap malah tambah ada AC-nya ya. Jadi selama perjalanan nggak bakal gerah, tapi bisa jadi kedinginan. Ini bener-bener dingin banget di bawah ini. Bagian kaki ini kayak ada angin yang berembus gitu tuh. Ini blowernya kayak kenceng banget sih, kedengeran banget kayak jus gitu, nyemprot blower AC-nya. Suhunya 22 derajat lagi. Emang naik kereta New Gen nih harus siap-siap jaket, selimut biar nggak kedinginan. Ini baru naik langsung saya nyaman sih untuk keretanya. Sebelumnya pakai kereta New Generation yang modifikasi, saya juga pernah naik waktu itu. Terus sekarang di-upgrade lagi pakai kereta New Generation stainless steel. Jadi kereta New Gen yang kayaknya satu-satunya sampai sekarang ke daerah operasi 9 Jember ya. Sebelumnya ada Logawa, tapi Logawa diperpanjang sampai ke Tapang, akhirnya di-downgrade menjadi premium. Karena kalau pakai kereta New Gen yang stainless steel kayak gini, dia nggak muat masuk terowongan. Ya semoga aja sih Ranggajatinya juga nggak diperpanjang sampai ke Tapang ya, cuma sampai Jember aja, jadi biar bisa tetap New Gen, nggak di downgrade kayak Logawa. Lalu kita menikmati perjalanan naik kereta api Ranggajati dengan armada barunya New Generation Stainless Steel menuju ke kota Jember, Jawa Timur. Ini penumpangnya ramai sih teman-teman, nanti kita nggak tahu dari tengah-tengah apakah ada penambahan penumpang atau enggak. Tapi untuk kereta-kereta lain tadi saya lihat, wah full, ramai banget. Untuk tarifnya nih 370.000 ya, Ranggajati yang New Generation ekonominya. Kayak kemarin tuh juga 370-an kalau nggak 360 gitu, yang masih pakai modif ya, belum yang New Gen stainless steel kayak gini. Ya semoga aja sih nggak naik ya tarifnya ya. Dari Jogja ke Jember itu 370-an. Kalau sampai Surabaya cuma 260 atau 270 gitu, atau 250 gitu Ranggajati. Kita tiba di Solo Balapan teman-teman. Yang turun banyak ya. Kayaknya juga ada yang naik lagi. Ramai coy yang turun. Jadi kalau dari Jogja ke Solo, teman-teman nggak mau naik KRL, desek-desekan, itu bisa naik kereta jarak jauh, beli tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan ya. Tapi untuk Ranggajati ini tarif khususnya kayaknya masuk rute Kutoarjo Solo, bukan Jogja Solo. Agak mahal. Ekonominya 70.000, eksekutifnya 105.000 kalau naik Ranggajati dari Jogja ke Solo. Itu sama kayak Kutoarjo Solo. Kalau normalnya Solo Jogja itu tarif khususnya eksekutif 55.000, ekonomi 45 ya. Tapi untuk Ranggajati ini dan beberapa kereta lain itu nggak ada tarif khusus dari Jogja ke Solo. Adanya dari Kutoarjo Solo. Meskipun kita bisa beli tarif khusus Jogja Solo, tapi tarifnya, harganya ikut yang rute lebih jauh, lebih mahal jadi jatuhnya teman-teman. Akan segera masuk kereta api Harina. Wih, ada pengumuman Harina masuk Solo Di peron jalur 5. di jalur 5 di belakang kita, tapi kita nggak kesusul ya. Kereta api Harina. Kita berangkat lagi dari stasiun Solo Balapan. Ternyata dibuntutin sama kereta Harina yang muter ke selatan ya. Sayang sekali nggak ketemu dan nggak disusul. Itu baru masuk di belakang. Sayang nggak kelihatan kalau dari kamera. Lewat jalur 5 masuk sana, karena keretanya bakal ke utara ya, ke arah Gundi, ke arah Gambringan mungkin, atau nggak tahu masuk Semarang dulu atau enggak, atau Gundi langsung ke Gambringan kayak Sancaka Utara gitu, nanti lewat Cepu tembusnya Surabaya Pasar Turi.
Nah Jayabaya tadi saya nggak tahu untuk lewat utara sana apa lewat jalur sini, full ke selatan lewat Madiun. Hari ini baru masuk jalur 5. Kita nggak kena momen susul kereta memutar ternyata. Masih ramai ya teman-teman penumpangnya. Laris Ranggajati. Tuh banyak yang hunting tuh. Ada hunting kereta memutar. Kita melintas langsung di stasiun Solo Jebres. Jadi kalau di sini kebanyakan kereta yang lewat Jogja, lewat jalur selatan, mau ke arah Jakarta ataupun Bandung, nggak berhenti di Solo Jebres ya teman-teman. Untuk naik turun penumpangnya ada di Solo Balapan atau di stasiun Purwosari. Nah Solo Jebres ini kalau kereta jarak jauh digunakan untuk naik turun penumpang kereta-kereta yang rutenya lewat Semarang, lewat jalur utara. Yang ke Jakarta maupun yang ke, kayaknya ke Jakarta doang sih. Kalau dari arah timur ke arah barat, kalau yang Solo Jebres ya, kayaknya ke Bandung nggak ada. Ke Bandung pasti lewat selatan. Nggak ada yang lewat utara kalau dari lintas ini. Jadi untuk Solo Jebres digunakan naik turun penumpang untuk kereta-kereta yang rutenya lewat jalur utara, lewat Semarang, yang dari Malang ataupun dari Surabaya. Di atas kereta api Ranggajati ini juga ada fasilitas untuk musola. Jadi kalau teman-teman yang beragama Islam mau sholat di atas kereta selama perjalanan naik kereta api Ranggajati, musolanya luas banget, bisa buat 2-3 orang. Dan misalkan kalian mau wudhu, itu harus ke toilet kereta, karena di sini nggak ada tempat wudhu khusus untuk kereta New Gen ini. Nggak tahu kenapa nggak dikasih sekalian ya. Jadi kalau mau wudhu harus ke toilet kereta yang paling dekat di Ekonomi 5 sih. Kalau dari arah Cirebon atau Jogja ke arah Surabaya Jember ya. Di sini juga ada sandal untuk alas kaki wudhu, sandal karet. Kalau misalkan teman-teman pakai sepatu, itu tinggal pakai aja sandal di musolanya, di kereta makan, di kereta restorasi. Tapi wudhunya harus ke sana, ke kereta ekonomi atau eksekutif. Tapi kalau ke belakang sana lebih jauh sih, karena toiletnya ada di belakangnya lagi. Ya harus jalan satu kereta, nyebrang kereta makan, terus nyebrang eksekutif. Karena toilet kereta yang baru ini cuma ada di salah satu sisi aja ya, di ujung depan aja atau di belakang aja. Kalau wudhu di paling deket ke sini, kereta ekonomi, dekatnya musola. Toiletnya terpisah antara pria dan wanita. Lagi dibersihin. Yang paling deket ke sini, Ekonomi 5. Kalau ke eksekutif jauh. Untungnya toiletnya dideketin sama musola ya. Kadang ada yang toiletnya di depan sana, di ujung, jadi agak jauh jalannya. Tinggal kunci aja. Set. Ini udah rapat belum ya? Sudah rapat. Di toilet kereta ekonomi dan eksekutif New Generation. Bentuknya sama seperti ini, nggak ada bedanya, speknya sama, pakai kloset duduk semua. Di sini ada wastafel, ada cermin yang gede banget 3 ini. Itu dikasih apa itu ya? Pengharum ya? Biasanya nggak ada loh. Sekarang dikasih itu, meskipun sebenarnya juga udah ada pewanginya. Ada cantolan cup stoknya di sini. Jadi kita bisa nyantolin celana, jaket, tas dan lain-lain. Terus di sini ada sabun sama kerannya tuh ada 2. Yang ini untuk wastafel kalau mau wudhu atau cuci tangan, yang ini untuk cuci kaki dan wudhu juga kalau membasuh kakinya lewat sini teman-teman. Jadi nggak perlu kakinya naik ke wastafel ya. Di bawah sini ada foot washernya. Cuman ini sayang banget lantainya nggak dikasih kayak karet gitu ya. Beberapa kereta ada yang dikasih karet sih. Ini masih ori-ori dari bawaan pabrik Inka-nya nih. Ada rak juga, lemari kecil-kecil. Isinya apa ya? Kosong-kosong. Oh ini ada mukenanya teman-teman. Ada mukena. Terus sarungnya nggak ada ya, mukena doang nih. Atau ini sarung? Oh ini sarung sama mukena. Ada sajadah juga ya. Jadi kalau pakai celana pendek pun mau sholat di kereta juga bisa. Pakai sepatu tinggal pakai sendal untuk wudhu, pakai celana pendek tinggal pakai sarung kalau mau sholat di atas kereta.
Ada cermin yang gede juga buat ngaca. Dan kalau misalkan yang cewek-cewek habis sholat. Kecepatan kereta api Ranggajati di peta antara jalur Solo sampai Madiun ke arah Surabaya. Ini tadi maksimal cuman di angka 97 ya, nyentuh 97. Kalau nggak salah tuh masih ngikutin operasional yang lama ya. Jadi untuk kecepatan operasional yang lama tuh Ranggajati maksimal cuma 100 km per jam. Karena kalau rangkaian Rama itu bawa kereta yang masih tren Mark E, terutama di kereta ekonomi New Generation yang modifikasi yang sebelumnya. Itu tren Mark-nya E, yang artinya cuma bisa lari 100 km per jam aja. Ketika di-upgrade pakai rangkaian sarana yang baru, stainless steel, yang dimana rangkaian ini tuh support untuk ngebut 120 km per jam, teman-teman. Peredamnya udah disupport untuk meredam kebisingan kecepatan kereta sampai 120 km per jam. Tapi ini cuma lari di bawah 100. Ya anteng banget. Ini kayak gini tuh rasa anteng banget coy. Gemelodaknya nggak ada. Berisik dari rel tuh minim banget, bener-bener nih lewat wesel nih. Loh, halus, nggak sampai yang gerak gitu. Halus banget, goncangannya pun halus banget dengan kecepatan segini. Ya anteng banget, speknya lari 120 dibawa lari cuma di bawah 100. Jadi dari tadi cuma 95, 97 maksimal, terus turun lagi 95, ya paling maks 92. Ini sama dengan PIDS yang di depan tuh, depan 92, di sini 92. Jadi GPS yang di handphone ini juga termasuk akurat ya kalau sinyalnya GPS-nya lagi kencang. Dan enak banget, nyaman banget teman-teman. Goncangannya minim banget, terus suaranya tuh nggak bising gitu ya. Jadi kayak lebih hening di dalam kabin kereta ini. Jadi kalau ada orang ngobrol atau mungkin teriak-teriak tuh lebih kedengeran dibandingkan kita naik kereta-kereta yang jadul, yang lama. Dan transit ini masih baru, jadi belum di ospek kereta manapun. Masih dipakai Ranggajati ini aja, belum ada sebulan lagi. Suspensinya juga empuk, kursinya juga enak. Meskipun ini masih tergolong baru, tapi ini enak banget sih. Nah, kalau kereta New Gen yang baru itu biasanya suspensinya tuh keras ya, sama rodanya tuh bunyi kreat-kreat kalau belok. Tapi ini tadi enggak sih. Jadi enak banget sih kalau lari di bawah 100, anteng, nggak berisik, nggak bising. Mumpung kita naik kereta yang New Generation, dan biasanya di kereta-kereta New Generation ini, yang ekonomi maupun yang eksekutif, itu secara default dia ada koneksi WiFi. Di atas itu tuh ada bulatan tuh. Itu buat router WiFi kayaknya, sinyal WiFi-nya di atas kereta. Jadi setiap gerbong keretanya itu ada wifi-nya, dari ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, eksekutif 1, 2, 3, 4 ya, kayak cuma 5 atau 4 ya eksekutifnya. Itu harusnya bisa dipakai wifi-nya. Kita coba ya, kereta baru. Ini saya udah otomatis connect sih, wifi KAI. Jadi nggak ada passwordnya kayaknya. Wah, tapi cannot provide internet. Sepertinya nggak bisa dipakai ini. Saya nggak tahu sih koneksinya KAI ini dia pakai modem atau apa ya, atau pakai Starlink gitu. Biasanya kalau ada tulisan kayak gini dia nggak bisa connect internet meskipun ada fasilitas wifi-nya ya. Kita coba buat buka YouTube ya. Harusnya sih nggak bisa karena cannot provide internet. Atau ada loginnya gitu sekarang, biasanya langsung connect loh. Nggak bisa ini, nggak bisa dipakai meskipun ada koneksi internet wifi-nya ya, tapi dia nggak ada paketan datanya mungkin. Gelap banget lagi layarnya. Ya sepertinya kita juga nggak disuruh login, jadi ini nggak bisa dipakai wifi-nya teman-teman. Sayang sekali ya, padahal udah ada fasilitasnya tapi belum disupport koneksi paket datanya atau apa gitu. Nggak tahu sih kak, ini modemnya dia pakai sistem paket data kayak kita beli paketan handphone gitu atau enggak. Ya semoga aja kedepannya Ranggajati ini wifi-nya bisa dipakai ya, kayak kereta-kereta lain. Kalau di Jogja tuh setahu saya hampir semua kereta New Gen-nya tuh bisa dipakai meskipun kelas ekonomi Progo, Bogowonto, Senja Utama Solo, Fajar Utama Solo, Batavia yang tujuannya ke Solo atau ke Jogja ya, Daop 6. Nah, Ranggajati ini kan Daop 3, punyanya Daop 3 Cirebon.
Ah, pintunya macet. Rusak guys pintunya guys. Di stasiun Madiun ini ada proses pembangunan peron tinggi sepertinya di jalur sebelah sana. Lagi dibangun. Atau kalau nggak nambahin peron ya. Tapi ada ininya sih. Rangka-rangka buat peron tinggi. Dari Jogja ke Madiun ini juga ada tarif khusus yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan kalau mau lebih murah. Untuk kelas ekonomi 105.000 dan eksekutifnya 125.000 ya untuk ekonomi Ranggajati ataupun kereta ekonomi lainnya. Terus dari Madiun ke Surabaya juga ada tarif khususnya 2 jam sebelum kereta berangkat kalau tiketnya masih tersedia ya. Tadi kayaknya turun Madiun juga lumayan banyak loh. Wah, enak banget. Di dalam dingin banget AC-nya. Dan kalau dilihat tadi kayaknya juga lumayan banyak penumpang yang baru naik dari Madiun. Mungkin ke Surabaya. Pintu yang terdepan tadi macet. Rusak, nggak bisa buka. Terus sama OTJ-nya didorong paksa gitu jadi mau kebuka. Kita berangkat lagi dari Madiun. Oke, kalau pintu otomatis kayak gini dibiarin aja, nanti bakal nutup sendiri. Memudahkan juga untuk pegawainya biar nggak lalu lalang jalan-jalan nutupin pintu satu-satu ya. Kalau kereta yang pintunya belum otomatis kan harus ditutup satu-satu. Kok nggak ditutup ini? Nah, telat nutupnya ternyata. Penumpangnya Ranggajati yang turun Gubeng banyak banget teman-teman.